Oke, baik, kita akan masuk ke segmen pembahasan peran Mesir dan alam pikir Yunani. Silakan Pak Agus, bisa dimulai. Oke, selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Pak Agus. Hari ini kita memulai perkuliahan sejarah desain. Tadi Bu Ayu sudah memberi pengantar bagaimana sejarah desain itu merupakan satu aktivitas ya, keilmuan yang luar biasa. Bagi dunia kita, sejarah desain itu tidak pernah terlepas dari cara berpikir kita untuk memecahkan masalah-masalah. Kita belajar dari sejarah, dari pemikir-pemikir dunia sebelum kita. Barangkali zaman saya dulu, sewaktu masih mahasiswa, mata kuliah sejarah ini banyak sekali ya. Ada sejarah seni rupa Islam, sejarah seni rupa Asia, sejarah seni rupa Barat, 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai sejarah kebudayaan 1, 2, 3. Hampir 75% perkuliahan di FSRD itu sebagian besar isinya adalah perkuliahan sejarah. Nah, sekarang ini mata kuliah sejarah itu hanya ada 1 atau 2 saja, ya, diringkas. Maksudnya bukan mata kuliah sejarah ini tidak penting, tapi ada aktivitas lain atau mata kuliah-kuliah lain ya yang diperlukan bagi kepentingan profesi. Dulu mata kuliah sejarah apa istilahnya itu, setiap mahasiswa diminta untuk membaca di depan kelas. Sejarah apa itu diminta membaca di depan kelas. Kadang-kadang dalam bahasa Inggris, ya. Sehingga kadang-kadang mata kuliah ini banyak tidak begitu disukai. Tetapi sekarang karena sudah ada media internet, sudah ada film-film yang berkaitan dengan apa istilahnya peradaban yang dulu tidak begitu menarik, tapi justru sekarang ini lebih banyak menarik kaum muda untuk mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi di masa lalu. Saya memberi garis bawah bahwa sejarah Mesir, Yunani, dan yang lain-lain jangan diperbandingkan dengan sejarah yang ada dalam kitab-kitab suci. Berbeda kadang-kadang, ya. Tapi boleh saja sebagai komparatif sekali-kali Anda perbandingkan. Tapi apa yang kita miliki atau sejarah desain yang kita berikan kepada itu berdasarkan penelitian sejumlah ahli, berdasarkan fakta-fakta lapangan. Barangkali nanti akan bertentangan antara satu buku sejarah dengan buku sejarah yang lain. Tetapi nggak apa-apa. Dalam objektivitas ilmiah, hal itu diperkenankan. Itu tergantung kepada cara atau pola berpikir saudara sendiri. Oke, kita mulai dengan Mesir. Oke. Mesir. Saya sampai saat ini tidak tahu bagaimana kata Mesir itu menggantikan kata Egypt dalam bahasa Inggris. Kenapa Indonesia menyebutnya Mesir? Yunani itu pengindonesiaan dari kata yang selama ini kita kenal, berbeda, ya. Tapi itu sejarah lah, ya. Sejarah sejak tahun 50-an sampai sekarang juga tidak mengerti, selalu mengalami perubahan-perubahan. Tetapi terlepas dari itu, kita meyakini atau memiliki fakta-fakta bahwa peradaban Mesir adalah dianggap sebagai peradaban
yang agak tua atau paling tua di dunia. Ya. Diperkirakan sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan mungkin lebih tua lagi. Peradaban Mesir ini bermula dari di kawasan lembah Sungai Nil. Kalau ditanya itu dari mana datangnya orang-orang ini, saya juga tidak tahu karena sejarah tidak pernah menjelaskan secara detail. Mereka tiba-tiba mengumpul dari mana-mana, begitu ya. Sampai akhirnya pada tahun 3200 sebelum Masehi ada yang namanya kerajaan yang dipimpin oleh para Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan satu, Fir'aun itu adalah nama raja Mesir namanya Fir'aun, gitu ya. Sejumlah raja Mesir bernama atau disebut sebagai Fir'aun. Ya. Dan salah seorang raja yang disebut Fir'aun tadi, Menes, diyakini sebagai pemersatu wilayah-wilayah Mesir yang terpecah-pecah, yaitu Mesir yang ada di hulu Sungai Nil dan Mesir yang ada di hilir Sungai Nil. Budaya Mesir umumnya dianggap sebagai kebudayaan yang memiliki nilai keabadian. Ya, karena artefak-artefaknya mampu bertahan beribu-ribu tahun sampai sekarang. Oke, berikutnya ini merupakan satu pandangan bahwa masyarakat Mesir itu disusun ya berdasarkan konsep piramid. Paling bawah itu rakyat biasa, sampai paling atau yang agak tengah itu adalah tentara. Kemudian yang menuju kerucut itu adalah pengelola negara, dan yang di puncaknya itu adalah Faraoh atau Fir'aun. Nah, Fir'aun ini sebagai raja yang lama-kelamaan seolah-olah seperti hanya dipertuhan atau didewakan oleh masyarakatnya, karena dia berkuasa mutlak pada zaman itu. Semua titahnya, semua perintahnya harus dituruti oleh rakyat Mesir. Oke, terus. Nah, susunan kemasyarakatan Mesir purba kuno ya, itu bisa dilihat dalam grafik semacam ini. Sejumlah Fir'aun atau Faraoh itu yang dianggap sebagai dewa itu ada sejumlah. Di antaranya yang paling terkenal itu adalah Khufu. Kemudian juga Amenhotep III dan Ramses. Yang paling terkenal jelas adalah Cleopatra VII, Fir'aun Mesir wanita, yang filmnya sempat beredar di Indonesia. Tapi dari sejumlah Fir'aun ini atau Raja Mesir ini, kalau dilihat fakta-faktanya, ada mereka yang diangkat umurnya masih sangat belia, sangat muda. Beberapa belas tahun, ada yang 19 tahun. Yang memerintah juga sangat pendek, hanya sekian 10 tahun gitu ya. Tapi karya yang mereka hasilkan luar biasa. Mereka mampu membangun piramid, membangun istana yang mewah, megah dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah bayangan fakta-fakta yang ada di sejumlah piramid atau bangunan, ya, bahwa salah satu raja atau Firaun Mesir, yaitu Raja Tutankhamun, itu dianggap jelmaan para dewa oleh masyarakatnya. Jadi dia tidak mengangkat diri sendiri sebagai dewa,
tapi dianggap oleh masyarakatnya itu sebagai dewa. Sama halnya kaisar barangkali ya, di kita ada kaisar Hirohito waktu itu, kaisar Jepang, oleh masyarakatnya dianggap sebagai dewa. Nah, kemudian di sini ada gambar ya, upacara pernikahan An-Kesenamun, ya, saudara dari Fir'aun. Itu pernikahan ini sangat luar biasa karena mampu direkam dalam bentuk gambar. Zaman itu kan belum ada fotografi, tapi para ahli visual ya, itu mampu merekam kegiatan itu dalam bentuk relief-relief dan bahasa-bahasa hieroglif yang terpampang dalam dinding-dinding sejumlah bangunan. Oke, berikutnya. Nah, dalam susunan kemasyarakatan Mesir purba kuno, yang utama itu adalah terbukti bahwa mereka sudah mulai memahami bahwa setelah mati ada kehidupan lain. Dan mereka yakin suatu saat akan hidup kembali, akan dihidupkan kembali. Oleh karena itu, ada tradisi yang mereka miliki, dan tradisi ini luar biasa karena mampu mempertahankan keutuhan mayat hingga ribuan tahun. Yang kita kenal sebagai mumi. Dalam film-film mengenai Fir'aun itu banyak hal yang semacam ini. Dan mumi ini disimpan di dalam sebuah peti raja. Di dalamnya terdapat sejumlah perhiasan, sebuah atau artefak-artefak yang menyertai kehidupan raja pada zaman itu. Jadi terus terang ini di sini banyak peran desainer. Para desainer itu mendesain mulai dari peti mati, bangunan, sampai artefak-artefak yang menyertai kematian Firaun. Oke, berikutnya. Nah, hal yang luar biasa peninggalan Firaun itu. Di samping kuil tempat pemujaan, juga yang sebelah kanan ini adalah keraton atau kerajaan Fir'aun yang dibangun demikian megah dengan teknologi yang pada zamannya itu sudah sangat tinggi, sangat maju. Ya. Sehingga di sini ada peranan desainer, baik itu yang menggambar, yang menata, yang membangun, dan yang merawat. Ini luar biasa kebudayaan Mesir purba ini. Oke, berikutnya. Nah, ini sejumlah teka-teki muncul. Raja Fir'aun Amenhotep II dan III selalu ditampilkan dalam bentuk patung skala besar sebagai lambang kekuasaan pada waktu itu. Diperkirakan bahwa Raja Fir'aun itu kecil, pendek, ya. Beberapa cacat. Diperkirakan ada sejumlah Raja Fir'aun cacat, dan tingginya juga tidak ideal begitu. Sehingga untuk membangun citra positif di kalangan masyarakat Mesir pada waktu itu, dibangunlah patung-patung yang besar, tinggi, ya, sehingga dapat meningkatkan citra kekuasaan Fir'aun pada zaman itu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah penggambaran pintu gerbang masuk kerajaan Mesir purba yang dihiasi oleh patung para Fir'aun, patung Fir'aun. Jadi kalau kita perbandingkan besarnya keraton atau kerajaan ini dengan orang di bawahnya, akan terlihat proporsi mungkin 1 berbanding skalanya 1/10, 1 berbanding 10 manusia. Dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, ya,
Indonesia itu kan kecil kerajaan atau keraton atau bangunan yang dibangunnya tuh kebanyakan kecil, kecuali Candi Borobudur, ya, Prambanan dan sebagainya. Tapi bangunan-bangunan tempat tinggal raja umumnya dibangun kecil. Lain di Mesir dibangun menjulang tinggi dan sangat besar. Nah, ini pertanyaan, kenapa demikian? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Oke, berikutnya. Nah, satu bangsa, satu peradaban, kalau dia sudah memiliki budaya tulis, maka bangsa tersebut sudah memiliki peradaban yang tinggi. Bangsa Mesir sudah memiliki tulisan atau tradisi menulis, merekam semua peristiwa yang ditulis dalam bentuk huruf hieroglif, ya, hieroglif. Terus terang saya tidak bisa membaca huruf ini, tapi banyak para ahli mampu membaca huruf ini, yang isinya adalah rekaman sejarah dan peristiwa yang terjadi pada masa satu pemerintahan Fir'aun tertentu. Oke, berikutnya. Ini fakta-fakta lain, ya, budaya Mesir purba, ya, yang dicatat dalam bentuk apa ya, papirus, atau mereka sudah mulai mengenal namanya kertas. Kita tidak tahu apakah kertas yang dikenal sekarang atau kertas yang lain. Oke, berikutnya. Nah, orang Mesir juga sudah mengenal namanya kursi. Ini sekian ribu tahun sebelum Masehi, ya. Indonesia atau Nusantara ini belum ada. Tapi masyarakat Mesir, kerajaan Mesir sudah eksis. Mereka mampu mendesain kursi. Kalau kita lihat ragam kursi mereka dengan ragam biasa. Ini kursi ini terbuat dari kayu. Yang waktu itu di Mesir jarang ada pohon tumbuh karena padang pasir. Dan mereka memiliki kayu-kayu yang bagus dan bertahan ribuan tahun hingga sekarang. Ini luar biasa. Kemudian kursi dibuat dengan proporsi sesuai dengan orang-orang Mesir pada waktu itu. Ada yang kecil, ada yang besar, dan sesuai dengan standar ergonomik yang mereka miliki. Oke, berikutnya. Nah, ini kursi zaman Mesir kuno. Ini istilahnya kursi singgasana, tapi singgasananya bukan singgasana yang permanen, tapi ini pindah. Ini bentuk kursi zaman Mesir kuno atau zaman Fir'aun. Anda cermati, mereka punya teknik finishing yang terbuat dari emas atau warna emas. Mereka sudah mengenal brudru atau kain tapestry untuk kursi, dan mereka menggambari kursi itu secara detail. Orang Mesir purba sekian ribu tahun sebelum Masehi ini sudah mengenal konstruksi kayu. Mungkin bangsa kita sekarang juga bisa membuat kursi semacam ini, tapi bangsa Mesir sekian ribu tahun sebelum Masehi sudah mampu membuat sebuah kursi dengan teknik finishing yang kualitasnya sangat baik. Oke, berikutnya. Nah, di samping kursi ada peralatan lain yang didesain oleh para desainer tentunya ini. Entah desainer, entah pertukangan, tapi yang jelas ada permainan kuno zaman Mesir purba yang berbentuk seperti papan catur. Ya, di sini ada permainan dimainkan oleh dua orang, seperti halnya permainan catur yang kita kenal sekarang. Bentuknya beragam. Ada yang menggunakan meja kecil, ada yang
menggunakan apa istilahnya itu tempat atau kotak, ya. Dan kita sangat kagum itu dengan cat yang berwarna-warna. Seperti papan catur ini dibuat baru kemarin. Padahal ini dibuat sekian ribu tahun sebelum Masehi. Oke, berikutnya. Ini adalah penggambaran bagaimana kerajaan Mesir waktu itu sedang berdialog dengan Nabi Musa. Ini Firaun ya yang memerintah itu dengan sedang berdialog dengan Nabi Musa ya yang yang melemparkan tongkatnya menjadi ular, kemudian ular ini berkelahi dengan ular sihir dari para pengikut atau staf dari Firaun. Ya. Kita tidak melihat peristiwa itu, tetapi kita yang lihat itu adalah kemampuan dekoratif dari pembuat film ini menggambarkan situasi kerajaan atau keraton orang Mesir zaman itu. Oke, berikutnya. Nah, di samping itu orang Mesir sudah mengenal namanya roda. Sekian ribu sebelum Masehi sudah mengenal roda. Padahal negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain mengenal roda itu baru sekian ribu ke depan, ya. Ini orang Mesir kuno sudah mengenal roda. Artinya apa? Bahwa sudah ada namanya kecepatan. Walaupun roda itu ditarik oleh kuda, gajah atau binatang lain, tapi kita sudah mulai mengenal namanya kecepatan. Ini adalah penggambaran kereta atau apa istilahnya itu bendi yang ditarik oleh kuda pada zaman Mesir kuno. Oke, berikutnya. Nah, ini kapal. Dan di samping kemampuan mereka menciptakan kendaraan darat, mereka juga punya tradisi untuk berjalan dengan memanfaatkan sungai, terutama sungai Nil. Ini sejumlah perahu yang mereka buat, ada yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari sabut, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, ini penggambaran bagaimana bangsa Mesir kuno sekian ribu tahun Masehi, ini sekitar 3.200 tahun sebelum Masehi, sudah mampu membuat kapal perang dengan kapasitas besar. Oke, berikutnya. Nah, perabotan-perabotan Mesir kuno ini juga bukan perabotan yang sederhana, tapi memang didesain dengan kemahiran, kemampuan yang luar biasa. Bagaimana pisau belati milik raja atau milik menterinya di bawahannya itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Diukir ya, dengan tahta berlian dan terbuat dari bahan yang zaman sekarang barangkali itu merupakan logam yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Dan bangsa Mesir sudah melakukan hal itu sekian ribu tahun yang lalu. Yang di bawah itu adalah sendal Firaun dan alat penghitung waktu. Mereka sudah mengenal jam dalam pengertian sederhana dengan pasir yang disusun sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa sehingga mereka mengenal namanya jam sederhana. Oke, berikutnya. Ini perabot Mesir kuno lain ya yang digambarkan atau ditemukan di dalam
makam Raja Mesir sekitar 4.400 sebelum Masehi. Anda bayangkan mereka memiliki sejumlah persenjataan, pakaian tempur, ya, dan juga perabotan lainnya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah ragam hias Mesir. Ya. Bagi mereka yang mempelajari tradisi Mesir atau ragam hias Timur Tengah, maka Mesir merupakan bagian yang perlu diperhitungkan, bahwa bulu unggas, ya, kemudian riak laut, gelombang laut, ya, kemudian juga ragam-ragam hias geometris menjadi bagian dari kebudayaan Mesir kuno. Oke, berikutnya. Nah, kita memasuki satu peristiwa yang misterius, karena bangsa Mesir meninggalkan sejumlah bangunan yang sampai saat ini selalu menjadi tanda tanya. Bagaimanakah cara bangsa Mesir membangun piramid? Karena terus terang, karena piramid dengan skala yang sangat besar itu tidak mungkin dibangun tanpa bantuan teknologi yang tinggi. Karena dia harus mengangkut batu marmer yang beratnya ratusan ton dari bawah ke atas. Kalau tidak ada pengetahuan yang menunjang, maka hal ini mustahil dibangun. Artinya di sini harus ada satu ahli atau tim ahli atau sekolah mengenai arsitektur yang berkaitan dengan pembangunan bangunan-bangunan unik di Mesir. Oke, berikutnya. Misteri desain piramid oleh sejumlah orang dibikin atau dibuat simulasinya. Dan sampai sekarang, terus terang saja, tingkat keberhasilannya tidak optimal. Ya. Karena faktanya tidak mudah membangun piramid dengan teknologi yang sederhana. Apakah seperti yang digambarkan dalam foto ini, atau ada teknik lain? Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa teknik lain yang disimulasikan oleh manusia-manusia modern sekarang. Ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Sehingga orang semua putus asa, ini sebenarnya piramid ini dibuatnya bagaimana? Akhirnya, ini mah bantuan dari makhluk asing, makhluk angkasa luar. Nah, kayak begitu akhirnya, karena kita tidak mampu membuktikan bahwa manusia bisa membangun piramid Mesir yang unik bentuknya dan sulit mengerjakannya. Oke, berikutnya. Kalau ini video singkat, Pak. Ya. Ya, saya share screen lagi materinya, Pak. Sebentar, itu harus di saya close dulu. Mungkin sambil menunggu, silakan kalian chat ya, apa kesan kalian setelah melihat film singkat tadi mengenai misterius pembangunan piramida ya. Silakan di chat apakah mungkin kalian pernah mengetahui atau mengunjungi piramida tersebut, ataukah kesan yang tergambar ketika pertama kali menyaksikan piramida. Sebentar. Oke, baik.